Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zita Fahriyani dengan NIM 3321006 dengan jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Anissa Muthaharoh, MPSI. Selanjutnya adalah biografi dari Theodore Millon. Theodore Millon adalah seorang psikolog Amerika yang karyanya telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam pengembangan konsepsi psikologis gangguan kepribadian. Secara khusus, Millon adalah anggota yang sangat dihargai dari American Psychological Association dan teorinya telah memiliki pengaruh utama pada manual DSM. Kemudian, beliau lahir pada tahun 1928 di Manhattan, distrik paling penting di kota New York. Orang tuanya adalah emigran Yahudi yang masing-masing dilahirkan di Lituania dan di Polandia. Setelah belajar psikologi, filsafat, dan fisika di beberapa universitas di Amerika Serikat dan Eropa, Millon menerima gelar doktor dari University of Connecticut pada tahun 1950. Selama hidupnya, Millon menerbitkan lebih dari 30 buku sendiri, serta berpartisipasi dalam sejumlah besar artikel dan bab buku dan mendirikan majalah jurnal gangguan kepribadian. Dia juga bernama Profesor Emeritus di Universitas Harvard dan Miami. Dia meninggal pada tahun 29 Januari 2014 ketika dia tidur karena gagal jantung kongestif. Selanjutnya adalah konsep teori dari Theodore Millon, yaitu biososial. Biososial adalah suatu pendekatan psikologi yang berusaha memahami perilaku sosial dengan cara mengaitkan dengan gejala-gejala biologis. Dengan melihat pendekatan biososial tersebut, ada 3 polarisasi yang mendasari terjadinya perilaku, yaitu yang pertama, mengejar kesenangan dan menghindari kesakitan. Yang kedua, pasif atau bersifat akomodasi dan aktif memodifikasi lingkungan. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada diri atau self dan berorientasi pada lingkungan atau the other. Selanjutnya adalah tipe kepribadian menurut Millon. Tipe kepribadian menurut Millon dibagi menjadi 15, yaitu yang pertama, dependent pasif atau submisif, yaitu patuh atau penurut untuk berlindung. Yang kedua, dependent aktif atau histrionik, yaitu mencari perhatian. Yang ketiga, dependent aktif pasif atau borderline, yaitu emosi tidak stabil. Yang keempat adalah independent pasif atau narsistik, yaitu merasa diri hebat. Kemudian yang kelima adalah independent aktif atau antisosial, yaitu melanggar aturan. Yang keenam adalah independent aktif pasif atau paranoid, yaitu curiga pada orang lain. Yang ketujuh adalah ambivalen pasif atau kompulsif, yaitu menghindari hukuman. Kemudian yang kedelapan adalah ambivalen aktif atau negativistik, yaitu agresi dilakukan tidak langsung. Kemudian ambivalen aktif pasif atau turbulen, yaitu disiplin dan menolak waktu luang. Kemudian yang ke-10 diskord dan pasif atau masokistik, yaitu puas ketika menderita. Yang ke-11 yaitu diskord dan aktif atau sadistik dengan ciri-ciri puas dengan menyakiti orang lain. Dan yang ke-12 adalah diskord dan aktif pasif atau melankolis, yaitu pesimis dan tidak berdaya. Yang ke-13 yaitu detached pasif atau skizoid, yaitu tidak bersemangat, menolak berinteraksi. Yang ke-14 yaitu detached aktif atau avoidant, yaitu menghindar karena takut ditolak. Dan yang terakhir yaitu detached aktif pasif atau skizotipal yang berciri-ciri aneh. Kemudian contoh kasus dari beberapa tipe di atas adalah Jonathan adalah mekanik mobil berusia 27 tahun, memiliki sedikit teman dan lebih memilih membaca novel fiksi ilmiah daripada bersosialisasi dengan orang lain. Ia jarang bergabung dan bercakap-cakap dengan orang lain. Suatu saat ia tampak seperti hanyut dalam pikirannya sendiri, dan rekan kerjanya harus bersiul untuk mendapatkan perhatiannya saat ia sedang mengerjakan sebuah mobil. Ia sering menunjukkan ekspresi ganjil di wajahnya. Mungkin ciri perilaku yang paling tidak umum adalah ia melaporkan pengalaman yang
datang sewaktu-waktu dan perasaan bahwa almarhum ibunya berdiri di dekatnya. Ilusi ini menenangkan baginya dan ia menantikan terjadinya peristiwa itu. Ia menyadari hal itu tidak nyata. Ia tidak pernah mencoba menyentuh roh tersebut, mengetahui bahwa roh itu akan menghilang begitu ia Kemudian analisis kasus. Dari contoh kasus tersebut bahwa orang tersebut mengalami gangguan detached aktif atau skizotipal. Gangguan ini ditandai oleh bentuk-bentuk berpikir dan memahami dengan cara yang aneh. Dan individu dengan gangguan ini sering mencari isolasi dari orang lain. Mereka kadang-kadang percaya untuk memiliki kemampuan indera yang sangat ekstra atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan mereka dalam beberapa cara penting. Mereka umumnya berperilaku eksentrik dan sulit berkonsentrasi untuk waktu yang lama. Pidato mereka sering lebih rumit dan sulit untuk diikuti. Selanjutnya adalah gejala dan ciri-ciri dari contoh kasus tersebut. Yang pertama, kecurigaan dan paranoia. Kemudian suka berpikir mengenai kepercayaan aneh atau magis. Selanjutnya, aneh atau tingkah laku atau penampilan eksentrik. Kemudian perasaan cemas dalam situasi sosial, bertahayul atau sibuk dengan fenomena paranormal. Kemudian sulit untuk mengikuti pola bicara, dan yang terakhir adalah nampak pemalu, suka menyendiri atau menarik diri dari orang lain. Seperti pada gambar, yaitu seseorang yang nampak pemalu, suka menyendiri atau menarik diri dari orang lain akan lebih suka sendiri dan menarik diri dari keramaian. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan awal tadi yaitu bahwa tipologi kepribadian Theodor Milon dengan konsep teori bisosial dengan 15 tipe kepribadian. Saya mengambil salah satu contoh dari 15 tipe tersebut yaitu detached aktif atau skizotipal, di mana gangguan ini ditandai dengan perilaku-perilaku yang aneh. Dan penjelasan tentang gangguan-gangguan tersebut sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.